Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita dapat berkumpul walaupun dalam wasilah Zoom meeting, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan ilmu bagi kita semua. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lia Lutfia, Laila Julpiana, Nini Nurhayati, Naufal Muhammad Rashid, saya sendiri Maula Malika Salam. Selanjutnya ada Muhammad Syahid, Muhammad Al-Faridi dan Muhammad Gipari dan Muhammad Paris Faisal. Di sini kami akan menjelaskan, memaparkan materi tentang kolaborasi organisasi dakwah di era digital. Baik, kita langsung saja ke pemateri pertama, penjelasan tentang kolaborasi organisasi dakwah yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh saudari Nini Nurhayati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai definisi dari kolaborasi organisasi dakwah. Sebagaimana kita tahu bahwa kolaborasi atau collab itu bekerja sama atau bergabung. Jadi intinya kolaborasi itu penggabungan ide atau gagasan dalam antara dua belah pihak atau lebih sebagai usaha untuk mencapai visi bersama. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai definisi organisasi dakwah. Organisasi dakwah, sebagaimana kita tahu bahwa organisasi dakwah merupakan unit sosial yang berusaha mencapai tujuan dakwah. Karena pada hakikatnya sebuah organisasi tidak lain yaitu mengejar atau mencapai tujuan dakwah. Jadi pada intinya dapat diartikan organisasi dakwah diartikan sebagai organisasi yang memiliki visi dakwah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kolaborasi organisasi dakwah yaitu sebuah kerjasama yang dilakukan antara organisasi yang memiliki visi dakwah. Cukup sekian materi selanjutnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Nani yang telah memberikan penjelasan tentang kolaborasi organisasi dakwah. Baik, kita lanjut ke pemateri selanjutnya tentang Kementerian Agama yang akan dipaparkan oleh saudara Muhammad Al-Fariji. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kementerian Agama adalah suatu badan struktural yang ada di pemerintahan yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan agama. Adapun salah satu fungsi Kementerian Agama yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah fungsi Kementerian Agama dalam melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya, serahkan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada saudara Pariji yang telah memaparkan materi tentang Kementerian Agama. Selanjutnya materi tentang Muhammadiyah yang akan dipaparkan oleh saudara Naufal Muhammad Rashid. Kepadanya saya persilahkan. Enggak. Naufal Muhammad Rashid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah ialah salah satu organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang mana bertugas menyebarluaskan ajaran Islam yang berkemajuan dengan jati diri tajdid
itu pembahasan. Atau sekarang rumusan gerakan dakwah Muhammadiyah, yaitu dengan adanya gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan gerakan tajdid. Muhammadiyah adalah salah satu ormas Islam dengan keanggotaan terbanyak kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah berdiri sejak 1912 yang dipelopori atau diinisiasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang perjuangannya diteruskan oleh para santri dan ulama setelahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan di pemberitahuan pada moderator. Terima kasih Saudara Nopal Muhammad Rashid yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah urgensi kolaborasi ulama-ulama yang akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Syahid Rahmatullah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada pemoderator atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi kolaborasi ulama atau umaroh. Nah, ulama dan umaroh memiliki peran yang sangat vital dalam pengembangan dakwah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 65 yang artinya, maka demi Tuhan mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu kebenaran terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, jadi perannya ulama atau umaroh di sini tuh sangat penting ya untuk menjalankan kepemerintahan atau pengembangan sesuatu itu. Mungkin segitu atas pemaparan materi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Syahid Rahmatullah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi yang selanjutnya itu tentang sistem pendekatan metodologi yang akan dipaparkan oleh Saudari Lia Lutfia. Kepadanya persilakan. Aduh. Baik, next slide. Slide-nya bisa dioper. Slide-nya, pos. Nah, untuk selanjutnya terkait sistem pendekatan metodologi pengembangan dakwah dalam kolaborasi. Jadi sebelum melakukan kolaborasi antar organisasi dakwah, ada beberapa pola atau sistem yang ditawarkan. Sistem pendekatan yang dilakukan dalam kolaborasi dakwah setidaknya dilakukan dengan sistem metodologi dakwah berikut ini. Yang pertama, yakni ada pendekatan religius. Dalam pendekatan religius ini, visi yang diusung oleh kedua organisasi adalah terkait dengan aspek keagamaan atau aspek religius. Hal ini biasanya dilakukan, cara ini biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi yang memang keduanya memiliki visi yang sama dalam hal agama, kesamaan agama, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada pendekatan filosofis. Dalam pendekatan ini, pendekatan yang diusung bukan lagi tentang agama. Mungkin saja dalam agama berbeda, tapi mereka mencari sintesa hal yang sama gitu, sintesa antar sesuatu yang bisa dikolaborasikan dalam 3 aspek filosofis yang telah kita ketahui, entah itu aksiologis, epistemologi, ataupun lain sebagainya. Dan yang ketiga, pendekatan sosio-kultural. Nah, pendekatan ini memakai pendekatan aspek manusia sebagai manusia sosial. Jadi kolaborasinya didasarkan atas dasar kebutuhan manusia dan kepedulian manusia terhadap sosial, seperti itu. Dan yang keempat, ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini melibatkan
aspek utama, yakni mengangkat aspek personal setiap orang, kelebihan setiap orangnya, dan potensi tiap-tiap orang, sehingga bisa menjadi suatu hal yang dikolaborasikan oleh kedua organisasi dengan memanfaatkan hal tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Lia Lutfia yang telah memaparkan cukup jelas sekali ya. Banyak sistem, ada beberapa sistem pendekatan mulai dari religius, filosofi, sosiokultural, saintifik, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke pemateri yang terakhir tentang bentuk-bentuk kolaborasi organisasi dakwah yang akan dipaparkan oleh Saudari Laila. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bentuk-bentuk kolaborasi organisasi dakwah dalam pemanfaatan media digital. Tidak dapat dipungkiri ya, dakwah media digital di era ini ya, berfungsi dalam memberikan kemudahan akses informasi terhadap berbagai referensi. Hal ini membuka kesempatan serta meluaskan pandangan dan menyimpulkan secara menyeluruh dengan bijak. Nah, sebelum itu kita perlu tahu ada apa saja sih bentuk-bentuk dari kolaborasi organisasi dakwah itu. Di sini terdapat dua bentuk kolaborasi, di antaranya yang pertama yaitu optimalisasi website tiap-tiap Nah, kolaborasi ini, adapun dalam kolaborasi antara Kementerian Agama dan juga Muhammadiyah, gagasan yang diusung adalah tentang penanaman cinta tanah air melalui pemahaman agama. Kemudian, bentuk kolaborasi yang kedua, yakni dengan mengadakan webinar tematik bersama dengan para kader yang dimiliki oleh Kementerian Agama dan juga oleh organisasi Muhammadiyah. Nah, webinar ini bisa menggunakan teknologi tatap muka virtual, yakni dengan menggunakan platform Zoom. Adapun bentuk kolaborasi yang dilakukan antara Kementerian Agama dan juga Ormas Muhammadiyah dilakukan dalam beberapa bentuk, yakni kolaborasi ide dan juga gagasan dalam penyiapan materi dakwah untuk umat dengan tetap mengoptimalkan website masing-masing. Bentuk kolaborasi selanjutnya yakni adalah pendidikan melalui penyampaian materi, mengaplikasikan temu virtual yang mengundang kader dari tiap-tiap organisasi. Namun perlu kita ketahui juga, apapun itu programnya, pada dasarnya kolaborasi antar organisasi dakwah ini adalah menghimpun berbagai potensi untuk menjadi sebuah kekuatan yang baru. Kementerian Agama dengan wewenang dan pendanaannya, sedangkan Ormas Muhammadiyah dengan kedekatan dan juga kepercayaan dari umat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Laila Julpiana yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab di kolom komentar yang insya Allah nanti pas di waktu matkulnya, insya Allah ini akan ditayangkan di YouTube. Mungkin itu kelompok dari kami, kelompok kolaborasi organisasi dakwah. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.